Tugas medis yang tugasnya untuk membantu dokter menentukan diagnosa. Kalian mungkin tahu ya, misalnya seperti foto ronsen. Nah, pasti di antara kalian semua juga sudah pernah ada kan yang di ronsen? Wah, mulia sekali pekerjaan ibu. Terus kalau anak-anak 5A nih, kira-kira kalau mau menjadi radiografer seperti ibu, itu syaratnya apa aja ya Bu? Syarat utamanya untuk menjadi radiografer itu kalian harus rajin belajarnya. Terus nanti pada saat sudah SMA kalian bisa mengambil jurusan IPA atau sains. Jadi itu syarat utama untuk menjadi radiografer. Baik Bu April, bisa kita mulai saja kalau begitu diskusinya ya. Silahkan Ibu mengantarkan materinya. Untuk Ibu, waktu dan dipersilahkan. Terima kasih Bu Lia. Baiklah, untuk teman-teman Ataya bisa melihat file yang saya kirimkan di grup ini ya. Saya akan coba sharing ilmu mengenai sistem respirasi manusia. Hal apa yang harus kita lakukan sehari-hari untuk menjaga kesehatan pernafasan dan bagaimana caranya bertindak jika ada orang yang terkena TBC? Apa orang yang terkena TBC harus kita jauhi? Apakah gangguan pernapasan karena bawaan lahir dapat sembuh, Bu? Apakah kanker paru-paru bisa menyebar ke seluruh tubuh? Ya, sudah 3 penanya mengajukan pertanyaannya nih Mama Ataya. Dipersilahkan mau langsung dijawab atau mau ada permainan dulu kita nih, biar seru. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Ananda Noval ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, gangguan pernafasan karena bawaan lahir itu bisa sembuh atau tidak? Itu tergantung dari jenis gangguan pernafasan yang dialami sama bayi tersebut. Misalnya, kalau bayi prematur, nah bayi prematur itu terkadang sering terjadi gangguan pernafasan dikarenakan memang belum sempurnanya alat pernafasan yang dimiliki. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, dengan bertambahnya usia bayi tersebut, insya Allah nanti gangguan pernafasan tersebut akan berfungsi secara normal kembali. Tapi ada juga misalnya dari bayi tersebut sudah terkena asma. Asma itu bisa merupakan penyakit keturunan ya, dan biasanya apabila ibu kita memiliki penyakit asma, besar kemungkinan anak-anaknya akan juga terkena penyakit asma. Untuk penyakit asma sendiri itu tidak bisa disembuhkan, tapi kita bisa meminimalkan untuk agar asma tersebut tidak sering terjadi atau sering kambuh. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Ananda Tuanku Namira. Wah, pertanyaannya hebat sekali ini. Hal apa yang harus kita lakukan sehari-hari untuk menjaga kesehatan pernafasan dan bagaimana cara kita bertindak ya? Jadi tadi seperti yang saya sudah jelaskan di atas, untuk menjaga kesehatan pernafasan kita bisa satu, hidup bersih ya anak-anak, seperti misalnya makan makanan yang bergizi, olahraga, sirkulasi udara di rumah kita itu harus bagus, dan tidak boleh merokok. Sebisa mungkin juga
sekitar rumah. Karena apa? Pohon itu kan menghasilkan oksigen ya. Jadi bagus tuh, nanti udara di sekitar rumah kita pasti segar. Untuk orang yang terkena TBC itu harus dijauhi atau gimana? Sebenarnya sih nggak harus dijauhi, tapi sebisa mungkin kita minimalkan kontak dengan orang tersebut. Misalnya nih kayak kalian, misalnya tahu temannya ada yang terkena TBC atau penyakit pernafasan lainnya. Jadi kita nggak boleh minum atau makan dalam satu wadah yang sama. Terus kita juga bisa bilang sama teman kita itu segera berobat, karena penyakit TBC itu sebenarnya bisa diobati dan kita bisa sembuh asal teratur minum obat, dan obat itu diminum sampai tuntas. Terima kasih Mama Taya. Sama-sama Namira. Terima kasih ilmunya Bu. Terima kasih ilmunya Bu. Terima kasih.